ternyata saya diberi kesempatan untuk ngopi, ya, ngobrol pintar, ya. Jadi mungkin cepat saja, ya. Saya tertarik sama produknya. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngopi. Seumur hidup saya tidak pernah ngopi. Karena saya punya asam lambung, GERD, ya, cukup parah. Saya masuk rumah sakit hanya karena asam lambung. Jadi saya masuk rumah sakit setelah melahirkan anak saya alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit, dan baru masuk rumah sakit karena saya menderita asam lambung dan dirawat karena asam lambung saya. Dan kopi adalah prohibited, nggak boleh sama sekali minum kopi karena nyeruput sedikit aja sudah mual, muntah dan sebagainya. Jadi waktu sedikit saya cerita di awal kenapa sampai saya bergabung di Swanghor adalah saya ketemu sama Mbak Vita, dikenalkan oleh Mbak Mimi. Mbak Mimi kebetulan pasien akupunktur saya. Mbak Vita ternyata teman saya sudah lama ya di satu tempat. Nah, Mbak Vita bilang seperti ini, ya, Dokter Yanti, sekarang saya bawa kopi. Wah, salah jurusan, saya bilang gitu. Mbak Vita kalau bawa kopi, saya salah jurusan. Saya nggak pernah minum kopi. Minum kopi, waduh, jangan-jangan saya dirawat lagi, nggak berani. Tapi ada satu kata yang Mbak Vita bilang bahwa ini kopinya beda, Dokter Yanti. Ini kopinya kopi sehat. Kenapa dibilang kopi sehat? Kuping saya udah mulai berdiri. Karena ini ada ganodermanya. Oh, oke, ada ganoderma. Saya kebetulan cukup paham lah tentang ganoderma karena saya punya kapsul ganoderma yang saya kasih untuk pasien-pasien yang berat lah, pasien kanker kayak gitu ya, itu terbantu sangat dengan ganodermanya. Jadi karena dibilang ganoderma, ya mana produknya? Nggak lama-lama karena saya merasa tertantang ingin mencoba si ganodermanya. Aduk punya aduk, kopinya diminum, tapi tetap karena saya pernah dirawat gara-gara asam lambung, jadi saya nggak berani minum satu cangkir, saya hanya minum sepertiga, ya sepertiga cangkir saya seruput gitu aja, terus ingat, aduh kok nanti malam muntah-muntah mual lagi, aduh lambung saya kembung lagi, saya bakal dibawa lagi ke rumah sakit no way, saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih sama keluarga saya, bilang tolong minum karena kopinya mahal nih, saya bilang gitu. Saya belum tahu harganya waktu itu, ya. Tapi begitu Mbak Isvita pulang sampai malam, saya kok aman ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nyaman aja lambung saya. Oh nggak, iya nih, berarti barangnya bagus. Langsung saya ambil kesimpulan seperti itu. Besoknya saya langsung minum satu bungkus. Satu bungkus pas adik saya lagi pada ngumpul. Oh, adik saya bukan penikmat kopi, pemadat kopi. Ibu saya juga pagi sore minum kopi. Jadi saya bilang pada ngumpul di sini, nih saya punya kopi nih, kopi sehat ada ganor bla bla bla. Saya ngomong seperti itu. Adik saya nggak ada yang tertarik. Weh, Mbak, sorry, saya sudah minum kopi yang dari dulu saya nggak mau pindah ke lain hati, kopi A. Yang satu lagi bilang saya kopi tobruk, nggak main yang lain. Saya bilang, masalahnya ini kopi sehat. Silahkan kalau kamu mau minum kopi-kopimu, terserah. Saya bilang gitu. Tapi, hai kecil, yang si kecil itu kan punya kesemutan di tangan kirinya. Sudah MRI, sudah CT scan, nggak ada apa-apa katanya. Masih aja kesemutan. Nggak ada salahnya coba. Kalau nggak coba, ya nggak ngerasa, nggak ada kesembuhan di sana. Tapi kalau coba, siapa tahu. Cuman kita nggak tahu kan siapa yang cepat, siapa yang lambat, siapa yang diberikan detox, siapa yang tidak. Kita mana tahu urusan itu, kan itu urusan Tuhan. Jadi saya bilang sama adik saya, tolong minum ini untuk apa kesemutan kamu. Kopi kamu yang biasa biarkan gitu ya. Nah, habis itu yang kedua saya bilang, kamu ada kencing manis, kamu ada prostat, pipismu lama, minum, saya bilang gitu, nggak ada salahnya, kopi tubruknya silahkan kamu minum. Nggak. Nah, singkat cerita, adik saya, mungkin saya pernah bikin voice note ya tentang kesaksian untuk tim saya, Pak Karmel, saya lihat ada di sini, malam Om Karmel. Ya, jadi saya bikin voice note tentang apa? Tentang kesaksian adik saya. Jadi adik saya kalau pipis itu lama sekali di kamar mandi ya. Jadi dia kayak selang kan, pipis kan kayak silangnya lewatnya kayak selang gitu, diameternya 2 cm yang hanya bisa dilalui air kencingnya itu hanya 1 cm. Jadi lama nungguin seperti itu ya. Nah, 4 hari dia minum kopi Ganoderma ini, kopi sehat juara ini, dia lapor ke saya, Mbak kok sekarang pipis gue lancar ya? Apa gara-gara kopi lo? Dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang, ya nggak tahu yang punya barang-barang kamu kok janaknya ke saya. Saya bilang gitu kan. Jadi ya udah perhatiin aja deh, saya bilang seperti itu. 2 hari dia balik lagi, Mbak kenapa pipis gue sekarang macet lagi katanya. Lah, kok nanyanya ke aku? Ya, evaluasi lah. Tapi dia akhirnya diem, teman-teman semua. Dia diem kenapa? Dia kayak mikir gitu loh. Dia seperti dia mikir, kemudian, Mbak kayaknya kopi lo deh. Karena 4 hari gue minum, bagus. Gue berhenti minum, gue lupa. Gara-gara kemarin 2 hari gue sibuk kerja, gue lupa, maaf,
mampet lagi. Ya udah evaluasi kalau gitu, lihat minum lagi aja. Saya bilang gitu, simple kan, lu tinggal minum aja. Habis itu 2 hari lagi dia balik di hari ketiga. Mbak bener, ini gara-gara kopi lo. 4 hari gue minum, gue lancar, 2 hari gue lupa, gue mampet lagi. 2 hari lagi gue cuma minum setengah bungkus, lancar lagi. Lah, keluarga saya belum ada 1 minggu, saya 1/3 gelas saya merasakan manfaat dari Ganoderma. Saya jadi bisa minum kopi. Ini juga sekarang juga ada kopinya sebelah saya gitu ya. Sambil ngobrol, saya namanya kopi ya, ngopi ngobrol pintar, pasti ada kopi juaranya. Kemudian adik saya yang kedua juga dalam waktu 4 hari, 6 hari belum nyampe udah bisa merasakan manfaatnya. Oh, nggak ada cerita deh. Saya minta Mbak Vita datang. Mbak Vita tolong bawakan 9 box. Kok banyak Dokter Yanti? Ya, saya 3 box. Kenapa 3 box? Satu kotak kopi itu cuma 20 saset. 1 bulan itu 30 hari. Kenapa kita hanya minum selama 20 hari? Kan harusnya 1,5 box. Nah, 1,5 box lagi udah kepikiran nih saya, si A, si B, si C, seperti itu. Adik saya 2, ambilkan saya beli ada 3, jadi artinya ada 9, ada 9 kotak kami. Cuman kalau soal belanja kotak ya, itu bisa dipakai Gojek. Saya nggak mau, tolong Mbak Vita anter ya, Mas Eri anter ya ke rumah saya kopinya. Kenapa coba? Karena saya kepingin Mbak Vita menjelaskan marketing plan. Jadi baru aja Mbak Vita taruh pantat, saya udah langsung lapor, Mbak Vita, ini saya udah minum begini, 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 adik saya begitu, begitu, begitu. Nah, sekarang saya udah deh, nggak usah cerita tentang produk. Produknya saya udah yakin. Nggak gampang meyakinkan saya yang dokter gitu kan. Dokter susah diyakinkan, apalagi ini kopi. Bagaimana kok bisa menyehatkan, bagaimana kopi bisa menyembuhkan gitu ya. Tapi ini menarik karena saya alami gitu loh. Ya, jadi itu yang saya bilang nggak usah cerita tentang product knowledge, saya sudah paham. Sekarang cerita marketing plan-nya seperti apa, bagaimana sistem pemasarannya. Itu yang saya kepengen tahu, gitu. Karena apa? Karena boleh jadi orang di luar sana, apalagi teman-teman saya yang dokter ya, itu ada 1-2 mulut yang mengatakan saya nggak pernah prospek teman saya yang dokter sampai di bulan kedua. Kenapa? Daripada saya diomonginnya begini, gitu. Yanti, lu dari UI lu malu-maluin, masa lu nawarin kopi yang katanya bisa menyembuhkan? Oh no way, saya nggak mau. Jadi tidak di awal tuh saya nggak pernah menceritakan program ini kepada teman-teman saya yang dokter. Jadi saya cari teman SD, saya tanya sama Mbak Vita, tolong jelasin bagaimana pemasarannya. Oh, Dokter Yanti harus membangun jaringan penikmat kopi komunitas. Oke, komunitas itu artinya seperti apa? Ya, misalnya Dokter Yanti ada komunitas. Oh, saya bangun terus. Jadi jalur saya pertama teman SD, jalur kedua teman SMP, jalur ketiga teman SMA, jalur keempat kecuali dokter. Saya nggak main di dokter daripada saya turun semangatnya ya. Dibilang A, I, U, E, O tidak, jadi saya yang lain ya. Dan terus betul saya ya tadi Mbak Vita, Bapak Ibu udah dengar ya, saya soal marketing plan nggak pernah teliti, tapi saya yakin kalau produk bagus, perusahaannya besar, di situ saya bisa berharap. Ya, yang pertama dari dulu memang saya senangnya bagaimana cara menyehatkan orang lain. Karena apa? Karena berobat ke dokter itu mahal berobat. Sekarang udah ada BPJS ya, waktu itu belum ada. Jadi mahal. Jadi gimana caranya kita dengan apapun juga di luar sana kita bisa sehat. Itu yang ada di kepala saya. Gimana caranya menyehatkan orang lain. Dan orang lain di luar sana boleh sekali mereka nggak suka. Oh, multi level begini, begitu A, I, U, E, O. Justru saya pribadi ya, saya berterima kasih kalau ada produk bagus dipasarkan dengan multi level marketing. Kenapa? Karena hanya dengan produk bagus dengan multi level marketing ada repeat order yang kencang pasti kalau produk yang bagus dengan multi level kita bisa dapat produk gratis. Saya tuh muka gretongan, kata ibu saya, kamu dapat aja gitu ya dan gratis aja yang kamu dapat gitu ya. Jadi alhamdulillah ya saya nggak usah cerita yang lalu-lalu tapi banyak hal dari saya yang alhamdulillah Allah kasih dapatnya gratis gitu loh dari mana aja ya. Nah, itu yang paling menarik. Dan saya ketemu dengan Kopi Juara, di mana produknya sudah bagus, kemudian marketing plan-nya yang saya belum paham waktu itu ya, belum paham, tapi tahu saya ini multi level marketing, orang lain boleh tidak suka, saya tertarik. Oke, justru menarik untuk saya karena saya bisa dapat barang gratis karena ini di multi level kan. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana Anda mendapatkan pertanyaan bahwa wah ini multi level ya, saya jadi males nih minum kopinya gara-gara multi level. So what gitu loh dengan multi level. Bapak Ibu ceritain aja saya bahwa saya suka justru karena produknya bagus, repeat ordernya kenceng dengan multi level dan kita dapat barang gratis.
Belum lagi kita, kalau saya kepinginnya bagaimana cara menyehatkan orang lain dan bagaimana kita tahu ya sekarang ya kondisi sangat susah, terutama lagi saat COVID ya, banyak yang di PHK ya. Banyak teman-teman di PHK, kemudian kalau Bapak Ibu, saya nggak suka lihat TV, tapi begitu saya ngambil makan, kedengar aja TV sebentar yang suami mukul istri, yang istri nusuk suami, semua karena apa? Karena ekonominya morat-marit. Dan sekarang ini adalah saatnya kita bisa membantu mereka, satu untuk sehat, yang kedua membantu mereka di luar sana untuk mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Kita bantu jaringan kita, Bapak Ibu yang jaringan kita bantu, mereka dapat bonus, baru kita dapat bonus. Kita nggak bisa dapat bonus sendiri, kecuali kita menjual retail. Dan saya tidak pernah bisa menjual retail. Kenapa? Karena waktunya nggak ada gitu loh. Nggak ada waktunya, saya harus ngurus orang tua saya yang sudah sepuh, saya harus masakin, saya nggak punya membantu, kemudian saya harus praktek akupuntur, kemudian saya masih punya saya punya usaha media ya, jadi saya bikin majalah untuk rumah sakit, begitulah promosi rumah sakit. Kenapa saya bikin media promosi rumah sakit? Supaya dokter-dokter di rumah sakit itu tuh membagi ilmunya ke masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi. Jadi jangan pula dibilang nanti, oh blenderan jengkol bisa untuk obat kanker. Iya, siapa yang mau yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Dan karena di medsos kesana ke sini semua bilangnya bisa, itu percaya aja, yang orang kanker minum apa jengkol itu, coba ngaco aja gue bilang. Nah itu saya bilang ini makanya saya bikin. Nah, jadi cukup banyak waktu saya tersita. Kalau produknya tidak cukup bagus, saya harus ngocehnya banyak. Saya nggak punya waktu. Tapi kalau produknya bagus, repeat order, kayak Mbak Vita bilang. Saya belajar banyak ya Mbak Vita. Terima kasih banyak Mbak Vita. Upline yang sangat luar biasa. Kalau bukan Mbak Vita upline-nya, mungkin saya nggak masuk di jaringan ini. Gitu ya. Tapi karena Mbak Vita terus mengajarkan saya ya, mengcoach saya, begini loh Dokter Yanti, begini mainnya, begini cara mainnya, begitu, begini, begitu, begitu. Saya kadang-kadang ngerecokin beliau. Saya senang ada downline yang bertanya sama saya. Saya senang ada downline yang menelpon saya, downline saya ya. Kenapa? Semakin mereka banyak bertanya sama saya, Mbak Vita juga, ya, semakin mereka telepon saya, itu artinya dia bergerak, artinya dia di lapangan mendapatkan kendala. Dan ternyata sama Mbak Vita juga, saya gerecokinnya luar biasa. Dari setengah 7 pagi sampai setengah 12 malam, Mbak Vita, sorry ya Mbak Vita, aku tanya gini, soalnya di lapangan gue dapatnya begini-begini. Ini gue harus jawab apa? Gue nggak ngerti marketing plan. Coba. Jadi banyak saya belajar sama Mbak Vita gitu ya. Sampai Dokter Yanti 10 hari kemudian, Dokter Yanti jaringannya udah 17 katanya. Dari mana? 17. Saya hanya baru itu level pertama saya itu baru 6 orang. Enggak, saya bisa lihat jaringan Dokter Yanti, saya bisa buka. Oh, saya nggak tahu bagaimana cara membuka jaringan. Saya belum tahu, saya bilang gitu. Ya. Nah, terus akhirnya